Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok ya, tanggal 11 Agustus 2022. Jadi besok hari Kamis. Seperti biasanya saya totalnya ada bahas 16 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan EMTK atau Elang Mahkota Teknologi. Jadi hari ini dia breakout ke atas 2150. Garis-garisnya support resistennya sudah saya gambarkan. Sebelumnya sudah saya sebutkan ya untuk EMTK ya. Sebenarnya EMTK ini sudah saya bahas dari awal ya. Paling cepat saya sebut sebelumnya 1865 ke atas boleh buy, kemudian 1975 ke atas ya. Ini garis-garisnya ini adalah coret-coretan yang panah ini adalah jejak sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dia downtrend, kemudian saya sebutkan kalau naik ke atas 1865 boleh buy, naik ke atas 1975 tambah lagi ya, breakout ke atas 2100 boleh tambah lagi atau average up, naik lagi ke atas 2150 tambah lagi ya. Jadi kira-kira take profitnya di mana Pak Sunar ya? Pasang aja trailing stopnya ya di 2100, maksimum di 1975. Nah, kalau mau buy kira-kira bagaimana Pak Sunar? Boleh buy sekarang atau tunggu buy weakness atau gimana? Ada dua pilihan ya kalau mau buy ya. Buy sekarang boleh atau buy weakness tunggu di 1975 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawah 1975 atau kemudian seperti ini ya. Kalau dia turun kemudian dia berhasil naik ke atas 2100, garisnya sudah saya berikan di atasnya ya, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini fungsinya ganda ya. Kalau dia naik kita boleh buy, tapi kalau misalnya dia turun ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya ya atau stop lossnya ya. Kalau misalnya dia gagal balik lagi ke bawah. Nah di sini 1975 area buy weakness-nya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound atau mantul menjelang penutupan kita boleh buy atau besoknya ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Atau kalau nggak dikasih ya, ini masih boleh buy nggak, masih bisa naik lagi nggak, masih bisa ya. Jadi boleh buy high sell higher, naik ke atas 2200 boleh buy, target price berikutnya di 2320, berikutnya lagi 2470 dan 2550. Jadi untuk EMTK ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik lagi ke atas. MA20 nya ya secara sederhananya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atas MA20 nya. Jadi garis-garis ini untuk acuan support resistennya ya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kemudian kalau dia naik kita bisa buy lagi, atau yang belum punya kalau mau buy di mana ya. Jadi buy high sell higher ya. Kurang lebih seperti itu ya strateginya. Cukup. Berikutnya untuk APIC ya. Terus langsung aja untuk APIC ini sebelumnya belum pernah saya bahas. Ini memang kalau kita perhatikan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari terakhir ya dia volumenya lumayan drastis ya naiknya ya. Saya nggak tahu ada berita apa ya, silahkan dicek ya. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini kalau kita perhatikan secara sekilas memang dia ini kelihatan jelas ya, dia sideways di area supportnya di 1055, kemudian resisten terdekatnya ini kalau kita perhatikan dari swing high-nya di sini 1105. Kalau yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya aja, pasang trailing stopnya paling dekat di area 1085 ya, high-nya kemarin atau di low-nya hari ini ya 1075. Jadi kalau dia turun banyak 1075 yang sudah punya jual dulu sebagian, kalau dia gagal bertahan di atas 1055 kita jual dulu semuanya. Nah kalau yang mau buy ada dua pilihan, tunggu buy weakness di area 1055. Jadi kalau misalnya ya dia koreksi, saya nggak mendoakan koreksi enggak. Jadi kalau misalnya dikasih ya, kalau kita tentu di 1055 berhasil rebound kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 kalau kita mau tambah lagi average up boleh ya. Jadi 1105 ke atas kita tambah lagi ya. Kalau lebih seperti itu strateginya. Nah, yang mau buy high sell higher kalau misalnya buy weakness dikasih, tunggu naik ke atas 1105 kita buy. Target price berikutnya dia akan menguji area kurang lebih ini kalau saya gambarkan dari swing high di sini ya. Ini di 1130 ya. Jadi naik ke atas 1105 buy, target price berikutnya di 1130. Kalau dia naik lagi kemungkinan dia sekitar area ini ya 1190 atau 1180 ya. Ini saya ambil yang agak dekat aja 1185 ya. Jadi naik lagi ke atas 1130, kemungkinan besar target 1185 ini bisa tercapai ya. Karena sebelumnya kalau dia koreksi di bawah 1130 berhasil rebound, ini 1185 selalu tercapai ya, walaupun kadang-kadang ekor panjang ke atas, tapi kalau kita pasang trailing stop harusnya sih lumayan aman ya, kurang lebih seperti itu. Ini memang mulai bagus mengarah ke atas, tapi perlu diperhatikan aktivitasnya volumenya hanya naik tinggi 6 hari terakhir ya. Jadi bisa aja tiba-tiba hilang ya, tapi saya nggak mendoakan, nggak, mudah-mudahan aja masih tinggi volume aktivitasnya. Dicek juga ya ada berita apa, saya nggak terus terang aja saya nggak ngikutin beritanya ya.
Terus terang aja saya nggak tahu ini emiten di bidang apa, nggak tahu ya. Namanya financial, Pacific Strategic Financial, saya nggak kenal terus terang aja. Tapi di sini saya fokus dari pergerakan harga sahamnya. Kebetulan di screener saya dia muncul ya hari ini ya. Jadi untuk besok kalau dia breakout boleh buy atau tunggu di area buy on weakness ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Unilever gimana Pak Sunar? Ya seperti berikut sebelumnya ya, sama ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4710 kita boleh buy. Ternyata hari ini kok turun di banyak Pak Sunar ya. Ya kalau kita pasang stop loss, kalau dia kita buynya di 4710 ya, stop lossnya di garis berikutnya ya, paling enggak di dekatnya di garis ungu di sini ya, di 4480 ya, atau yang sudah saya gambarkan di 4340. Memang agak jauh ya fluktuasinya untuk Unilever ini cukup tinggi juga ya. Kadang-kadang dia naik tinggi kemudian dia cenderung sideways, nggak lama lagi turun lagi seperti ini ya. Nah, kira-kira apakah bisa naik lagi Pak Sunar? Mau buy sih boleh aja, tapi buynya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Memang dia masih sideways di atas, naik ke 4890 tambah lagi, target resistennya di 5100. Kalau dia masih breakout lagi, kita tambah lagi average up boleh ya. Dia akan menguji 5275 dan 5500. Kurang lebih cukup ya untuk Unilever. Oke, berikutnya IMDF hari ini sempat turun, kemudian dia ditutup di atasnya Pak Sunar. Ini apakah masih ada peluang? Sebenarnya sih kalau kita perhatikan di intraday hourly-nya ya, ini sebenarnya dia gap up ya ketika closing-nya ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, wah pasti bagus ini sudah naik lagi ke atas 6200 ya, kita lihat aja besok ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya dan tidak ada gap up lagi, kita boleh buy, tapi buynya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6800 tambah lagi atau average up ya, target price berikutnya di 7075 atau sekitar area resistennya 7200 ya di sini ya. Jadi buynya bertahap aja, karena terus terang aja kalau dia masih di bawah 6800, dia masih cenderung testing area ini ya, support 6300 ya, karena 6600 ini memang dia sebelumnya ya, dia dari bawah kalau dia rebound dia berhasil tembus ke atas, tapi kalau dia gagal dengan di atas 6600 kemungkinan besar dia akan testing area support di 6300. Jadi banyak sekarang boleh nggak Pak Sunar? Memang ini secara jangka pendeknya dia sudah termasuk downtrend ya, karena kalau kita perhatikan secara mudahnya ya, secara lihatnya ya, MA20 nya sudah mengarah ke bawah, harganya sudah di bawahnya MA20 nya. Jadi kalau kita mau buy jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu, buynya bertahap aja ya, cukup ya. Berikutnya Indi masih testing 2980, masih sentimen dividen ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Apakah buy Pak Sunar untuk Indi? Sebentar saya lupa ya, kemarin saya sudah sebutkan ya kapan itu dividennya untuk Indi ya, karena dia kan bagi dividen ya. Sebentar saya lihat kan 15 Agustus ya, dia di harga 114 per lembarnya, 114,463 dan seterusnya ya. Jadi komanya panjang. Apakah masih menarik Pak Sunar? Apakah bisa naik lagi? Ya kalau sentimen dividen ini masih kuat ya, masih bisa ke testing sampai swing high di sini ya, 3150. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness di 2550, atau kalau mau buy-nya bertahap ya silakan sampai 2980 ya, itu resisten dekatnya. Kalau breakout lagi mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi saya tetap fokusnya ke garis-garis yang sudah saya berikan, walaupun dia ada aksi kalkulasi dividen yang akan datang ini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, mau ambil dividennya terserah ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness di 2550, maksimum di 2200 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Kurang lebih cukup untuk Indi. Berikutnya untuk emiten Medco. Tadi memang ada yang tanya saya, Pak Sunar, saya lihat di YouTube-nya Pak Sunar katanya garisnya 590 ya. Benar. Memang di sini ada saya gambar 3 garis ya, 625, 590, 595. Jadi untuk area buy-nya untuk Medco kalau yang mau buy itu kalau dia turun ke 590 berhasil rebound mantu ke atas, kita boleh buy. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini saya terus terang aja nggak menguji diri sendiri, nggak ya. Banyak yang bilang sih Pak Sunar cukup akurat sih dia bilang gitu, karena dia sudah ngikutin saya dari lama ya. Ini termasuk salah satunya, sebelumnya dia catat ya 590 ke atas dia rebound boleh buy. Ini pas ya, di MA20 nya sudah mulai mengarah ke atas, sudah berhasil naik ke atas. Nah kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di mana ya. Kalau kita perhatikan misalnya di sini 5 di 20 Juli ya, di area 605, jadi pasang aja trailing stopnya di 605, maksimum stop lossnya ya kalau turun di bawah 580 jual dulu ya. Kalau misalnya masih takut ya tunggu aja area buy bonus lagi 590 atau 555 ya. Nah di sini yang menarik ya, kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi,
kalau dalam minggu ini ya, besok atau Jumat ini dia berhasil naik ke atas 630, kita boleh buy atau average up naik ke atas 650, tambah lagi target price berikutnya sekitar 695 sampai dengan 700 ya, itu untuk Medco ya. Jadi sebenarnya sih peluangnya masih cukup menarik ya untuk Medco ini ya, selama dia berada di atasnya 555 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat stokastiknya dia sudah golden cross lagi ya, jadi masih ada peluang untuk lanjut lagi, naik lagi. Volumenya juga mulai naik ke atas ya, kurang lebih cukup untuk Medco. Berikutnya untuk Raja, Pak Sunar. Raja ini apakah bisa tembus ke atas? Pak Sunar kan bilang turun dari 1000 jual dulu. Ya memang benar seperti itu, tapi kalau dia berhasil naik lagi, kalau dia berhasil lanjut lagi mau buyback atau lanjut buy high lain, silakan ya. Target berikutnya di 1200 dan 1400. Jadi intinya di sini sebenarnya ya, maksimum koreksinya itu sampai 830, ini garisnya sudah saya berikan ya. Kalau selama di atasnya itu saya rasa sih masih ada peluang untuk naik lagi breakout ke 1200 dan 1400, itu target price-nya untuk Raja ya. Memang kalau kita lihat dari grafiknya ini kelihatannya kalau sudah susah naiknya pas benar gak sekuat sebelumnya ya, memang seperti itu ya, karena sebelumnya naik tinggi ya, wajar aja. Kalau takut ya tunggu aja area bawah minus di 830. Kalau 1000 sih terlalu dekat ya, kadang-kadang naik turun ya. Jadi kalau misalnya mau buy sekarang ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin siap pelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target price-nya masih tetap sama 1200 sampai 1400, itu untuk Raja. Kurang lebih cukup. Satu lagi untuk Hardware Indonesia. Jadi Hardware Indonesia memang saya sudah buy 720, kemudian saya tambah lagi 725, tadi saya juga tambah lagi 730 ya. Mungkin terlalu semangat juga. Jadi untuk Hardware ini memang sebelumnya saya sudah buy di bawah, kemudian saya jual kena gain stop, kemudian dia naik lagi ke atas 720, saya buyback ya, kurang lebih seperti itu strateginya. Dan di sini apakah dia berhasil breakout maksudnya dalam minggu ini? Sebenarnya sih kalau lihat dari Hardware ini ya, kita perhatikan sini arahnya masih cenderung downtrend ya, walaupun dia sudah mulai rebound. Ini 4 candle-nya hijau ya, 4 hari terakhir ya, 4 hari trading ya. Nah ini kan arahnya masih ke bawah Mas Benar. Nah tapi di sini ada menariknya, ini kan dia lower low ya, lower low. Ketika dia lower low ini memang volumenya naik ya, seperti itu ya. Nah biasanya sih ya kalau dia lower low volumenya naik ya, rebound dia harusnya nggak lama dia bisa turun lagi ya, tapi di sini dia ternyata nggak, masih tetap kuat testing resistennya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, ini kan sebelumnya di sini di area 720 ya. Jadi walaupun dia kadang-kadang gagal di bawah 720, sempat hari di 710 ya, seperti itu ya. Sebenarnya selama dia masih bertahan di atas ini masih cukup menarik ya. Ini saya gambarkan area stop lossnya ya, 685. Kalau 650 kan terlalu jauh ya. Ya pasang aja stop lossnya di 685. Kalau mau dibagi dua ya 685 dan 650. Jadi buy sekarang boleh nggak Mas Benar? Boleh. Tapi dengan catatan ya, ini masih downtrend. Jadi boleh dikatakan kalau beli sekarang itu terus senang aja tangkap pisau jatuh. Terus di grup saya kan ada yang bilang, oh Pak Sunar, apakah IC sudah boleh buy? Terus ada member yang lainnya yang nanggapin katanya sih sudah murah gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari Hardware ya, saya nggak lihat murah nggaknya ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, memang murah itu relatif ya. Kalau dia sebelumnya di harga sampai 1700 ya, kemudian dia turun lagi ke bawah ya, menurut saya sih ya memang murah. Tapi saya memandangnya seperti ini ya, analisanya secara mudah ini kan ketika waktu itu kan dia di atas ya, kemudian berita pandemi ya kan, kemudian dia turun dalam ya, turunnya sampai ini low-nya di area 970 ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi, nggak lama lagi setelah 1600 memang dia 1705 ya. Dia lumayan bagus sebelumnya ya. Kemudian berangsur-angsur turun. Ini grafiknya MA20 sudah mengarah ke bawah. Jadi downtrendnya sebenarnya lumayan kuat. Kalau dibilang murah ya murah, tapi resiko ya. Kadang-kadang kita patut mempertanyakan, kenapa sih kok investor kok masih belum borong saham ini atau ngangkat sahamnya padahal murah loh? Ya berarti ada sesuatu yang salah ya. Apalagi secara sederhananya, kalau dulu aja zamannya pandemi low-nya dia sampai 970, kok ini endemi sudah pandemi kan sudah lewat ya, berarti endemi ya. Loh, kok ini masih tambah low ya, berarti mungkin ya ada sesuatu yang salah dengan fundamentalnya atau kinerjanya atau prospeknya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai teknikalnya yang saya bahas di sini ya, sebenarnya sih masih cukup menarik untuk yang istilahnya tangkap pisau jatuh ya, tapi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif dalam arti langsung pakai margin ngutang. Oh jangan ya, ini masih cenderung downtrend ya. Saya nggak mendoakan turun, enggak ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja naik.
lebih banyak, tunggu aja sekitar 810 atau 840 kita baru sampai. Loh, nanti kan ketinggalan Pak Sunar, kan sayang. Ya sebenarnya sih susah ngomongnya ya kalau Anda bilang nanti ketinggalan. Iya kalau dia naik, biasanya sih ya kalau sudah naik ya, orang yang di bawah itu dia share kemana-mana, bangga ya, profitnya kemana-mana, dia profitnya tinggi ya, share kemana-mana gitu ya, bangga banget ya. Wah, saya buynya pas di 50 loh, rebound pas di bottomnya saya buy, saya tahu bottomnya. Ya kebetulan aja, biasanya sih orang ya kalau naik dia pamer kemana-mana, tapi kalau turun lagi ya diam aja. Kenapa kalau turun lagi ya, karena kan trennya masih downtrend ya, jadi ini naik pun ya belum pasti ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, yakin volumenya naik, enggak juga. Ini kalau dia masih lesu di sini, masih di bawah 80, menurut saya sih masih cukup resiko. Memang kemungkinan masih di atas 685, paling enggak ya bisa diangkat sampai 800 bisa ya. Jadi baiknya bertahap aja, kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya, yang bagian pertama saya sudah bahas, jangan lupa tag videonya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian satu hal lagi saya mau jelaskan ya, grup Telegram saya namanya Saham Profit di sini ya, yang di sini nih ya. Jadi Telegram itu Saham Profit ya, SAHAM Profit, PROFIT. Kalau yang lainnya itu jangan salah ketik ya, kalau salah ketik bisa ke grup yang palsu ya, nawarin titip dana dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai salah join. Jadi saya nggak pernah menawarkan titip dana, enggak ya. Kalau yang menawarkan titip dana itu biasanya menipu, pasti menipu. Ya biasanya dia iming-imingnya Anda taruh 1 juta, nanti dalam waktu 1 minggu 2-3 hari dikasih bunganya 500.000, 1,5 juta gitu ya. Ya hati-hati aja, itu kebanyakan penipuannya. Anda bayangkan aja, masa mana mungkin sih 1 juta bisa jadi 1,5 juta dalam waktu singkat. Kalau misalnya seperti itu bisa, semuanya nggak ada yang mau jadi karyawan, nggak ada yang mau jadi buruh ya, terus aja seperti itu ya. Tinggal pinjam aja uang terus taruh aja di oknum tersebut ya, terus kemudian kaya raya semua. Kalau nggak ada yang mau jadi buruh, nggak ada yang mau kerja, ekonominya nggak jalan ya. Ya nggak ada yang kerja, ya gimana? Ya ekonominya nggak jalan kan. Ya bandingannya seperti itu. Bank aja dia kasih kredit orang aja berapa bunganya ya, 10%, 11% gitu kan, rata-rata kan tingginya seperti itu ya. Nah kalau dia dalam waktu singkat kok bisa sampai 50% ya, berarti kemungkinan besar dia menipu ya. Ya boleh dikatakan pasti menipu lah ya. Jadi hati-hati aja. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.